Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, Forum Komunikasi Penyelenggara Travel Umroh dan Haji Khusus atau FK Patuh Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Kalsel Umroh Haji dan Wisata Halal Expo 2024 bersama Travel Banua Umroh dan Haji menjadi aman dan nyaman. Berlangsung di Atrium Duta Mall Banjarmasin selama 3 hari, mulai tanggal 12 sampai 14 Juli tahun 2024. Pemukulan rebana oleh Ketua Forum Komunikasi Penyelenggara Travel Umrah dan Haji Khusus FK Patuh Kalsel, Haji Saridi bersama pimpinan BSI Wilayah 9 Kalimantan, Riki Ricardo Mulyadi, dan Gubernur Kalsel diwakili staf ahli Adi Santoso, membuka secara resmi Kalsel Umrah Haji dan Wisata Halal Expo 2024 yang berlangsung di Atrium Duta Mall Banjarmasin Jumat 12 Juli 2024. Pameran ini digelar dalam rangka mengedukasi dan mengenalkan kepada masyarakat penyelenggara perjalanan ibadah haji, umroh, dan wisata halal dengan layanan prima, memiliki izin yang terdaftar dan amanah sehingga tidak merugikan masyarakat. Menanggapi adanya keinginan dari FK Patuh Kalsel agar Bandara Syamsuddin Nor bisa kembali menjadi penerbangan internasional dan memiliki jalur direct flight tanpa perlu melakukan pergantian pesawat, staf ahli Gubernur Adi Santoso menyampaikan, Pemprov Kalsel bakal mendukung keinginan ini yang nantinya akan dikoordinasikan kepada Gubernur Haji Sahbirin Nor. Insya Allah Pak Gubernur, Pak Haji Sahbirin Nor akan mendukung keinginan dari Forum Koordinasi Patuh untuk memperjuangkan agar Syamsuddin Nor bisa menjadi embarkasi, bisa menjadi bandara internasional sehingga dari Syamsuddin Nor langsung Jeddah. Apalagi ingat potensi 65.000 itu sebagai bahan kita untuk ekspos dengan Kementerian Perhubungan agar mendapatkan izin. Kalau Kementerian Agama pasti akan mengizinkan, tapi utamanya Kementerian Perhubungan dulu. Kalau mereka mengizinkan, maka Kalsel bisa direct harapan ketua tadi. Tapi ini Pak Gubernur menunggu dari Ketua Forum yang datang ke beliau. Sementara itu dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara FK Patuh Kalsel dengan Bank Syariah Indonesia dalam mewujudkan kemudahan transaksi maupun pembiayaan masyarakat Banua yang ingin melaksanakan ibadah ke Tanah Suci. Alhamdulillah sih Pak, memang banyak sekali travel yang sudah menjadi nasabah kami. Jadi kalau secara nasional, travel haji itu kurang lebih 83%, travel umroh 86% sudah menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia. Yang putaran keuangannya dan yang kemarin juga jamaah haji mendaftar lewat Bank Syariah Indonesia sangat banyak. Jadi insya Allah Pak, dengan kegiatan ini kami lebih dikenal, lebih dekat dengan para travel, dan para travel akan mendapatkan informasi mengenai ragam layanan kami yang bisa mewujudkan masyarakat Banua ingin melaksanakan ibadah umroh dan ibadah hajinya. Kami akan support dari sisi kemudahan transaksi. Diharapkan kegiatan ini menjadi pemicu dalam meningkatkan pelaksanaan layanan ibadah haji, umroh, dan wisata halal yang lebih berkualitas. Terlebih dalam setahun ada sebanyak 65.000 jemaah umroh asal Provinsi Kalimantan Selatan, serta haji plus sebanyak 1.500 hingga 2.000 jemaah, mengikuti kuota nasional sebesar 80% dengan daftar tunggu selama 9 tahun. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Kita ke informasi lain. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahunnya yang ke-22, Global More Kalsel menggelar berbagai perlombaan, di antaranya turnamen mini soccer yang diikuti 24 tim yang tergabung dalam Global More Kalsel. Iring-iringan tarian dengan musik dari Indonesia bagian timur mewarnai turnamen mini soccer Global More Kalsel dalam rangka memeriahkan hari ulang tahunnya ke-22,
Minggu 7 Juli 2024. Pulau Bamora merupakan 3 gugusan pulau besar di wilayah Nusa Tenggara Timur, yakni Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Dalam ajang tersebut setidaknya diikuti 24 tim mini soccer yang tergabung dalam Floba Mora Castle. Wakil Ketua Umum Floba Mora Castle Pak Erwin Daud yang langsung membuka rangkaian HUT Floba Mora Castle mengatakan, kegiatan bertujuan agar membekali warga Floba Mora di Banua. Ini adalah supaya membekali warga kami yang ada di Banua, demikian juga untuk menghubungkan ya pemuda-pemuda dari berbagai suku yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Tak hanya kegiatan olahraga seperti mini soccer, futsal, dan voli, nantinya juga ada rangkaian kegiatan lain seperti seminar dan malam budaya. Di samping itu, Erwin juga menjelaskan banyak kegiatan rutinitas yang diadakan oleh jajaran Floba Mora Castle. Salah satunya peningkatan perekonomian di Castle. Dirinya pun berpesan kepada anak muda untuk mengikuti turnamen tersebut agar terus eksis berkarya lebih baik. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Bupati Banjar Saidi Mansur membuka turnamen Mataraman Cup 2024 di lapangan Bumi Selamat, Kecamatan Mataraman belum lama tadi. Event ini diselenggarakan selama 24 hari dari 6 Juli sampai 3 Agustus 2024 mendatang. Berikut liputan selengkapnya. Sedikitnya 47 tim ikut dalam turnamen sepak bola Mataraman Cup 2024 di Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Turnamen ini dibuka Bupati Banjar Saidi Mansur di lapangan Bumi Selamat Mataraman belum lama tadi. Mendahului turnamen dilakukan laga persahabatan antara Manis FC versus Mataraman FC. Dilanjutkan laga antara pembakal sekecamatan Mataraman dengan para camat sekabupaten Banjar. Di hadapan para peserta, Saidi Mansur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya turnamen tersebut. Bukan hanya menjunjung tinggi sportivitas, Bupati berpesan turnamen ini untuk mengikat tali persaudaraan antar sesama masyarakat di Kabupaten Banjar. Diadakan Mataraman Cup 2024, kami berpesan kegiatan ini mudah-mudahan dijunjung dengan sportivitas. Panitia penyelenggara juga harus mengawal mengelola pertandingan ini sampai akhir. Sementara Ketua Pelaksana M. Khairudi menyatakan turnamen Mataraman Cup 2024 merupakan penyelenggaraan yang ketiga kalinya. Usai beberapa tahun terakhir tidak bisa dilaksanakan karena pandemi COVID-19. Adapun turnamen ini memperebutkan hadiah total 10 juta rupiah. Untuk tim yang mendaftar di turnamen Mataraman Cup ini ada berjumlah 47 tim. Untuk selenggarakannya perkiraan 24 hari sampai final. Dari tanggal 6 pembukaan hari ini sampai tanggal 3 final. Ini pertandingan yang ketiga, namun sempat terhenti karena ada COVID kemarin. Jadi baru ini selenggarakan lagi yang ketiga. Untuk hadiah sendiri kurang lebih total 10 juta. Mudah-mudahan kita pada tahun yang akan datang mengadakan lagi turnamen Mataraman Cup selanjutnya. Pada kesempatan tersebut, Bupati Banjar menyerahkan seragam Satuan Perlindungan Masyarakat kepada perwakilan pembakal, dilanjutkan pengundian kupon berhadiah berupa alat dapur dan 5 unit sepeda bagi yang beruntung. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, LKBN Antara dan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia melakukan monitoringan dan evaluasi ke beberapa media yang melaksanakan kerjasama diseminasi pemberitaan. Salah satunya ke PT Banjar Elektronika Sarana Televisi atau Banjar TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI bersama Lembaga Kantor Berita Nasional Antara menyambangi kantor Banjar TV di kawasan Jalan Mandastana 1B, Gatot Subroto, Banjarmasin, Rabu 10 Juli 2024. Rombongan kunjungan disambut hangat manajer pemberitaan Kamarul Hidayat dan marketing Banjar TV Antoni di lobi kantor Banjar TV.
Ketua Tim Peliputan Biro Humas Kominfo RI Muhammad Taufik Hidayat mengatakan kunjungan ini dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi diseminasi informasi program Public Service Obligation yang selama ini telah melakukan kerjasama dengan beberapa media lokal di daerah, salah satunya Banjar TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Taufik juga menilai dari hasil evaluasi yang didapat, kerjasama yang selama ini dilakukan di Banjar TV juga cukup bagus, dan bahkan kedepannya kerjasama ini akan terus dilanjutkan. Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSO bidang pers. Jadi kami akan mencoba untuk melihat seperti apa pemanfaatan produk PSO, kemudian juga mencoba untuk melihat bagaimana produk PSO ini akan dimanfaatkan oleh media-media lokal termasuk dari Banjar TV, sehingga bisa nyampe untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, terutama informasi berkaitan dengan pemerintahan. Terus Pak, dari hasil evaluasi tadi apa yang perlu dibenahi mungkin, atau ada kelanjutan kerjasama atau seperti apa? Saya kira kerjasama yang sekarang berjalan sudah cukup bagus. Nanti mungkin kita juga akan mencoba untuk mereplikasi ya kerjasama ini untuk di beberapa daerah yang lain, dan mungkin juga ini tadi juga dapat insight cukup banyak ini dari Banjar TV, bagaimana penerapan untuk program berita maupun juga penayangan di Pijas, termasuk juga tadi ada beberapa peluang kerjasama yang tentu saja akan kita bicarakan dulu nih di internal Kominfo, termasuk juga dengan LKPN Antara, bagaimana nanti ke depan untuk pengembangan PSO bidang pers ini. Redaktur Pelaksana Kantor Berita Antara Teguh Priyanto menyampaikan ucapan terima kasih yang telah melakukan kerjasama, menyiarkan beragam informasi yang mendidik, mencerahkan, dan membangun. Saya mengucapkan terima kasih ya atas nama Antara kepada Banjar TV yang selama ini sudah berkolaborasi hampir 4 tahun untuk menyiarkan berita-berita narasi kebangsaan kita, jadi narasi kebangsaan yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan, karena itu adalah bagian tugas kita, tugas Antara bersama Kominfo untuk menyiarkan berita-berita yang membangun, kurang lebih begitu. Dan Banjar TV kita pilih menjadi mitra kita karena selama ini kami rasa Banjar TV kredibel untuk melakukan itu, mempunyai target audiens yang diperlukan untuk diseminasi informasi kebangsaan. Sementara itu, manajer pemberitaan Banjar TV Haji Kamarul Hidayat dalam diskusinya mengatakan, kehadiran informasi melalui program PSU sangat membantu dan memberikan manfaat bagi media Banjar TV, terutama dalam hal penyediaan informasi yang sifatnya nasional untuk masyarakat Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Tim Liputan Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, menjelang hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-74, UPTD Taman Budaya Kalsel kembali menggelar lomba tema dan logo HUT Provinsi yang kini telah memasuki babak pemilihan usai para juri menentukan 3 finalis untuk selanjutnya dipilih secara langsung oleh Gubernur Haji Sabiri Nur dalam menentukan pemenangnya. Inilah 3 finalis lomba logo dan lomba tema yang telah dinilai oleh para dewan juri yang diumumkan secara langsung di akun Instagram Taman Budaya Kalsel. Ketiga finalis lomba logo yang terpilih tahun ini diantaranya logo 74 tahun berwarnakan emas yang mencerminkan kesederhanaan dan keanggunan, melambangkan sifat masyarakat Kalimantan Selatan yang sederhana, ramah, namun memiliki keanggunan budaya yang kaya dan mendalam. Logo 74 tahun berwarna kuning berbentuk panah ke atas menyatu dengan jamang, merupakan simbol keindahan dan representasi Provinsi Kalsel yang progresif, dinamis, sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Serta logo 74 tahun yang dibentuk dari gabungan Jukung Banjar, alat musik panting, Pegunungan Meratus, dan Intan dengan harmonisasi warna alam degradasi, menjadi penggambaran budaya dan kekayaan alam Kalimantan Selatan yang makmur, sejahtera, dan maju. Sementara untuk ketiga finalis tema yang terpilih tahun ini diantaranya Niat Diganggam, Barakat Dikatam, Kalsel Babu Salam.
Harum Baniat, Begawi Hingkat, Banua Selamat. Begawi Sigap, Rakyat-Rakat, Banua Harat. Nantinya hasil para dewan juri ini akan dikirim kepada pemerintah Provinsi Kalsel untuk nantinya dipilih langsung Gubernur Haji Sabiri Nur siapa yang menjadi pemenang tahun ini. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Banua Sepekan minggu ini, edisi 14 Juli 2024. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah wawasan dan informasi untuk kita semua. Akhirnya saya Lina Estelina beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita berjumpa kembali pekan depan di Lintas Banua Sepekan hanya di Banjar TV. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.